Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Hari ini kita berjumpa kembali khususnya dalam pendadaran perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada Minggu 10 Agustus 2025 dalam kebaktian pukul 8:30 pagi dan pukul 5 sore. Bahan pendadaran didasarkan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan 21. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, keindahan, rahmat, berkat, dan sukacita yang Kau nyatakan dan limpahkan kepada kami senantiasa. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kami meyakini bahwa Engkaulah yang hidup itu yang menghidupkan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama dalam pendadaran perjamuan kudus. Kami percaya inilah kehidupan yang senantiasa Kau rengkuh dan anugerahkan kepada kami. Bahwa di dalam-Mu ada keselamatan, ada berkat kuasa yang menyertai kami. Terbukti karena Engkau Tuhan telah mengorbankan diri-Mu untuk kehidupan kami semuanya. Tubuh dan darah-Mu menjadi tanda kehadiran-Mu, pengorbanan-Mu yang senantiasa atas seluruh pengharapan kami. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar kebenaran sabda-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang hadir memberkati kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber sabda dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Yohanes pasal ke-6, ayat 16 sampai dengan 21. Demikian sabda Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, bapak ibu saudara dan anak-anak, pendadaran perjamuan kudus ini secara khusus untuk mempersiapkan kita semuanya untuk memperingati, mengingat dan merasakan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 10 Agustus 2025. Teks yang kita renungkan tadi yang didasarkan dari Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 16 sampai dengan 21 ada dalam konteks pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Jika membaca di ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat 15, dengan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan peristiwa memberi makan itu pada sore hari atau hampir malam. Dalam posisi apa? Semua orang banyak lelah, para murid juga lelah. Dan dalam kemanusiaan Tuhan Yesus juga dalam kondisi fisik yang lelah. Dalam keadaan itu apa yang terjadi? Ternyata orang banyak belum makan. Dan lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dan memecah-mecah roti dan ikan untuk mencukupkan 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak.
Artinya 5.000 itu terhitung hanya laki-laki. Yang lelah kemudian harus bertanggung jawab atas kebutuhan dasar 5.000 plus perempuan dan anak-anak. Tentu tidak gampang dan mudah dalam kondisi yang sangat lelah melayani 5.000 orang. Tapi pada akhirnya apa? Semuanya bisa terselesaikan, semua bisa tercukupi. Bahkan sisanya 12 bakul. Apa setelah itu para murid dan Tuhan Yesus beristirahat? Oh tidak. Ternyata jika kita membaca di ayat yang ke-16 dari Injil Yohanes pasal ke-6, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Artinya, mereka tidak istirahat atau berhenti, tetapi melanjutkan kembali tugas pelayanan mereka dengan apa? Pergi ke Kapernaum. Caranya apa? Menyeberangi Danau Genesaret atau Danau Galilea. Disebutkan hari sudah mulai malam. Kita membayangkan kondisi alam yang gelap dan tentu saja cuaca yang dingin dengan alat perahu yang kita pahami tidak seperti sekarang, tentu hanya dengan mendayung. Tetapi kelelahan tersebut tidak menghambat mereka untuk menuju ke tujuan, yaitu ke Kapernaum. Karena ini sudah perintah Tuhan, maka mereka, para murid, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini tentu tidak mudah, dan ketidakmudahan tersebut terbukti ketika para murid sudah berada 2-3 mil. Ya, jika membayangkan 3 mil, 1 milnya 1,6, maka dari bibir pantai sampai kemudian para murid mengalami situasi yang tidak gampang ketika angin kencang melanda, ya kira-kira 4,6 km. Sudah cukup jauh, atau sudah berada di tengah. Untuk kembali ya tentu saja tenaganya sudah mulai berkurang karena lelah. Mau melanjutkan juga tadi, ada angin kencang. Tentu dengan mendayung dan kemudian mengalami angin kencang tersebut, situasi yang semakin melelahkan para murid, tentu meruntuhkan mental para murid. Secara psikologis, para murid mulai rapuh karena tantangan dan kelelahan yang membuat para murid menjadi cemas, khawatir, dan tertekan. Akibatnya apa? Ketika Tuhan Yesus datang menemui mereka dengan cara Tuhan berjalan di atas air, maka para murid menyambut Tuhan dengan apa? Dengan prasangka, dengan asumsi, bahkan dengan cara pandang yang keliru. Karena ketakutan tadi, mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Respon para murid yang demikian bisa kita mengerti, karena keadaan mereka tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu, pesan apa yang kita terima? Yang pertama, perjamuan kudus adalah tanda kehadiran Tuhan Yesus yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Seperti tadi, para murid kan diutus untuk pergi ke Kapernaum. Dan ketika para murid mengalami situasi yang mencemaskan, mengkhawatirkan mereka, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan hadir menyelamatkan mereka. Itu yang menggambarkan Tuhan hadir terus-menerus. Maka perjamuan kudus yang sebagai tanda kehadiran yang terus-menerus kira menjadi pengingat bahwa kita memiliki pengharapan kepada Tuhan kita yang hidup. Sehingga sekalipun kita harus melanjutkan kehidupan
dengan berbagai situasi, kondisi, dan keadaan yang melelahkan, menyakitkan, membosankan, dan tidak membahagiakan. Namun, kasih Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita tersebut. Ia tidak akan pernah terlambat datang. Sekalipun angin kencang akan menenggelamkan perahu kehidupan kita, atau kita telah jauh melangkah dengan berbagai tekanan yang terjadi, tapi percayalah, Tuhan akan hadir dan menolong kita. Asal kita percaya. Untuk itu, mari kita rayakan perjamuan kudus dengan percaya, agar kita menemukan kesegaran senantiasa dalam kasih Tuhan yang menghidupkan kita terus-menerus, kini dan sepanjang masa. Pesan yang kedua, perjamuan kudus mengingatkan kita agar tidak takut. Seperti di ayat 20. Aku ini jangan takut. Menegaskan siapa Tuhan Yesus. Yang menembus angin. Yang menembus, tadi berjalan di atas air apa? Berarti melampaui air itu, melampaui angin ribut dan lain sebagainya. Aku ini jangan takut. Bahwa ia punya kuasa, ia punya kekuatan. Ia punya mukjizat yang berkarya dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bukankah banyak hal telah terjadi atas kehidupan kita semuanya? Di antaranya membuat kita menjadi cemas dan takut dan khawatir. Maka perjamuan kudus adalah undangan bagi kita semua untuk menjadi terbuka akan kehadirannya. Dan kehadiran itulah yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita untuk melewati melalui angin kencang dan ombak yang bergelora. Karena kuasa Tuhan menyelamatkan kita. Percayalah, perjamuan kudus meneguhkan kita supaya kita tidak takut. Karena kita memiliki Tuhan yang memiliki kuasa yang menyelamatkan. Dan pesan yang terakhir, pesan yang ketiga, perjamuan kudus meneguhkan kita bahwa kuasanya akan mengantarkan kita sampai pada apa yang Tuhan kehendaki. Di ayat 21. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sampai. Tidak mengingat lagi ada goncangan, ada ombak yang bergelora, tidak ada angin kencang, tidak ada lagi kelelahan, tapi sampai ke tujuan, artinya ke Kapernaum. Maka inilah panggilan berkat yang Tuhan nyatakan, bahwa dalam perjamuan kudus ada kuasa yang hadir, yang senantiasa menolong kita semuanya untuk sampai pada tujuan hidup kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Keselamatannya yang terus-menerus hadir, memampukan kita melewati berbagai tantangan, kehidupan, pergumulan, dan juga harapan serta kerinduan. Tuhan nyatakan sampai tujuan. Demikian juga Tuhan hadir mengantar kita sampai tujuan. Kenapa demikian? Tubuh dan darahnya adalah kesetiaan, adalah pengorbanan, adalah jaminan bahwa Ia hadir di dalam kehidupan kita senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merayakan sakramen perjamuan, mari kita menguji diri kita masing-masing dengan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita menyatukan hati di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Kami telah dipersiapkan oleh kebenaran sabda-Mu untuk menyambut kebenaran-Mu dari perjamuan kudus, yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, akan kesetiaan-Mu, akan jaminan, akan anugerah dan keselamatan yang Kau nyatakan dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan, yang Kau berikan, menjadi penolong dan berkat untuk kami. Maka biarlah kami dimampukan dalam perjamuan kudus. Kami mau merayakannya dengan syukur. Dan kemudian ketika kami merayakan, kami menemukan pengharapan yang kuat. Sehingga iman kami terus bertumbuh dalam-Mu, sehingga pula kami diteguhkan dalam menjalani kehidupan ini dengan percaya bahwa kami sampai ke tujuan karena Engkau menyertai dan memberkati kami oleh kuasa dan kehadiran-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau memampukan kami. Kami yakin Engkau hadir sehingga kami menanggapi setiap undangan-Mu dalam sakramen perjamuan yang akan diselenggarakan pada Minggu 10 Agustus 2025. Berkati kami Tuhan dan tolonglah kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.